Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semuanya dipilih olehnya untuk mendapatkan banyak sekali dari kebaikan-kebaikan yang ada. Ada kebaikan salat subuh berjamaah. Sebelumnya salat sunnah qabliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dilanjutkan sekarang kita duduk-duduk di majelis ilmu menunggu datangnya waktu syuruk, yang semuanya ini adalah kebaikan yang akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diistiqamahkan di dalam kebaikan-kebaikan seperti ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah Al-Fawaidul Jalilah min qissati Nabiyillahi Musa wal Khadir alaihi wassalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Jumat kita semuanya ini dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a surat Al-Kahf lailatal jumu'ah atau yaumal jumu'ah adha'a Allahu lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya, di mana cahaya itu akan tetap bersamanya sampai kepada Jumat yang berikutnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi itu disajikan beberapa cerita-cerita. Yang pertama tentunya ada cerita Ashabul Kahfi. Yang kedua ada cerita tentang Ashabul Jannah, pemilik kebun. Kemudian ada cerita tentang Nabiullah Adam alaihissalam dan iblis. Kemudian yang keempat adalah cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Dan yang kelima adalah cerita tentang Dzulqarnain. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah yang keempat, yaitu kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan Khidir. Jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 62 sampai 80 dan juga disebutkan dalam beberapa hadis-hadis Nabi yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam berkhutbah di depan kaumnya, yaitu Bani Israel. Khutbah yang membuat mereka berderai air mata. Usai khutbah, salah seorang di antara mereka bertanya, Man a'lamu ahlil ardi ya Nabiyallah. Siapa manusia paling alim di atas muka bumi ini ya Nabi Allah Musa? Maka Nabi Musa menjawab, aku. Jamaah dimuliakan Allah, karena jawaban ini Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudut pandang kita semuanya, Pak, jawaban Nabi Musa sudah benar atau tidak ya? Mungkin sudah benar. Bagaimana tidak, beliau orang paling alim di muka bumi, beliau nabi, beliau mendapatkan wahyu, sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Kalau versi kita mungkin ini benar jawabannya, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ini ternyata jawaban yang kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling alim di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala meminta Nabi Musa alaihissalam untuk belajar kepada seorang hambanya. Hamba itulah yang bernama Khidir. Itu versi orang Indonesia. Kalau ulama Timur Tengah rata-rata menyebutnya adalah Khadir, Al-Khadir. Al-Khadir. Dalam beberapa kitab tafsir juga disebutkan namanya adalah Khadir. Tapi kita karena sudah terbiasa lidah kita menyebut Nabi Khidir, ya sudah, kita ikut lidahnya orang Indonesia. Nabi Khidir. Jamaah dimuliakan Allah, di manakah tempatnya Nabi Musa akan bertemu dengan Nabi Khidir? Tempat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Ulama tentunya punya tafsiran di mana tempat ini. Wallahu a'lam kebenarannya. Terus apa tandanya Nabi Musa alaihissalam akan bertemu dengan Nabi Khidir di tempat tersebut? Allah berikan tanda. Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa ikan matang, untuk perbekalan. Ikan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir mashwi, ikan bakar. Nanti jika ikan ini hilang, maka di tempat hilangnya ikan itu Nabi Musa alaihissalam akan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Maka jamaah dimuliakan Allah, berangkatlah Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh seorang pemuda bernama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini kelak ketika dewasa, ketika sudah mencapai umur yang dikehendaki Allah, diangkat juga menjadi nabi. Sebelum berangkat, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Yusha' bin Nun, pemuda yang menemani beliau ini, La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai bertemu dengan tempat bertemunya dua lautan, tempat yang dijanjikan Allah tadi. Aw amdiya huquba, atau meskipun aku harus terus berjalan dalam waktu yang lama. Jadi ini tekadnya Nabi Musa alaihissalam, seorang talibul ilm, pencari ilmu sejati. Tidak akan berhenti sampai tujuan dan maksudnya tercapai. Seharusnya kita seperti itu. Ketika belajar tahsin, tidak akan berhenti sampai bacaan kita benar dan lancar. Ketika kita misalkan menghafal Al-Quran, maka tidak akan berhenti sampai kita hafal 30 juz insyaallah. Jamaah dimuliakan Allah,
Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika mereka berdua telah sampai ke tempat bertemunya dua lautan, apa yang terjadi? Yusha' bin Nun yang diamanahkan Nabi Musa membawa ikan tersebut melihat peristiwa yang aneh dan ajaib. Apa itu? Ikan yang dibawa, ikan sudah matang, sudah dibakar, terkena percikan air, disebut ma'ul hayah, air kehidupan dalam kitab-kitab tafsir ya. Tiba-tiba ikan itu hidup kembali dan keluar dari tempatnya ya. Setelah keluar, ikan itu berjalan kemudian masuk ke dalam lautan. Dan yang lebih aneh adalah ketika ikan itu masuk ke dalam lautan ya, jejaknya tidak hilang. Airnya tetap berlubang sesuai dengan bentuk ikan tersebut. Jadi airnya menjadi benda padat ya. Jadi membentuk lubang. Peristiwa yang sangat aneh ya. Tapi karena mereka dalam keadaan kelelahan, Yusha' bin Nun ini lupa ketika terbangun dari istirahatnya di batu besar itu, lupa memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanannya kembali. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka ketika mereka telah melewati Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua lautan, tempat di mana mereka akan bertemu Nabi Khidir itu sudah lewat sekitar perjalanan 1 malam dan lebih ya, 1 malam lebih, setengah hari. Nabi Musa merasakan rasa letih yang luar biasa. Akhirnya mengatakan kepada Yusha' bin Nun, atina ghada'ana, tolong hidangkan makan siang kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah merasakan capek. Nah, disinilah kemudian Yusha' bin Nun itu kemudian ingat peristiwa ikan tersebut. Apa katanya? Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Wahai Nabiullah, ingatkah engkau ketika kita sedang beristirahat di atas batu besar tadi, aku lupa menyampaikan kepada engkau perihal peristiwa ikan tersebut. Ya, kemudian Yusha' bin Nun menceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ikan itu tiba-tiba hidup, keluar dari tempatnya, kemudian masuk ke dalam lautan. Dan anehnya ketika lautan itu dimasuki ikan, airnya tidak kembali seperti semula, tapi ada lubang bekas ikan itu masuk. Airnya tiba-tiba menjadi yatajammat, menjadi benda padat gitu ya. Khusus lubang yang dilalui ikan tersebut. Marahkan Nabi Musa alaihissalam ya, karena Yusha' bin Nun telah lupa, telah membuat beliau harus berjalan 1 malam dan setengah siang ya. Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak marah. Beliau mengatakan, qala dzalika ma kunna nabgh. Nah, itu tempat yang kita cari gitu. Akhirnya apa? Fartadda ala atharihima qasasa. Mereka berdua kembali ke tempat semula melalui jalan yang sebelumnya mereka lewati. Maka setelah sampai tempat tersebut, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ketika sampai tempat tersebut, maka mereka berdua bertemu dengan salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang kami berikan ilmu dan rahmat dari sisi kami. Siapa hamba tersebut? Hamba tersebutlah yang oleh para mufassirun ahli tafsir
disebutkan namanya Al-Khadir atau menurut lidah kita Khidir. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun kemudian mengutarakan apa yang menjadi maksud beliau. Apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah aku ikut bersamamu wahai Nabiullah, wahai Khidir, agar engkau mengajari aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu? Apa jawab Nabi Khidir? Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau wahai Nabi Musa tidak mungkin akan bisa bersabar bersama aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra? Bagaimana mungkin engkau akan bisa bersabar atas sesuatu yang engkau tidak ada ilmu padanya, atas sesuatu yang belum engkau ketahui? Kecenderungan manusia memang demikian. Orang yang tidak mengetahui tentang sesuatu cenderung memusuhinya. Orang-orang barat melihat kita berhijab, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mereka enggak tahu apa hikmah dan kebaikan di balik hijab. Mereka cenderung memusuhi. Dikatakanlah jilbab itu menyiksa wanita, jilbab itu pengekangan, jilbab itu begini-begini. Karena mereka tidak tahu. Dan begitulah alasan yang disampaikan Khidir, kenapa Nabi Musa tidak akan sabar nantinya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Karena Nabi Musa belum ada pengetahuan tentang ini, tentang hikmah daripada ilmu yang akan diajarkan ini. Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan tekad yang membara sebagai talibul ilm, pencari ilmu sejati, mengatakan apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Insyaallah engkau akan dapati aku orang yang mampu untuk bersabar dan tidak akan membangkang apapun terhadap perintahmu. Ya. Maka kemudian karena seperti itu tekad Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Khidir memberikan satu syaratnya. Ya. Apa syarat tersebut? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau benar engkau akan ikut aku, syaratnya satu. Jangan bertanya, jangan berkomentar atas apapun yang aku perbuat, sampai aku sendiri yang akan menceritakannya kepadamu. Syarat itu disetujui Nabi Musa. Dan mulailah kemudian mereka berdua berjalan. Fanṭalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka berjalanlah mereka berdua. Yusha di sini sudah tidak disebutkan lagi. Wallahu taala a'lam. Kemungkinan beliau tidak ikut karena yang disebutkan hanya dua. Fanṭalaqa, kemudian berjalanlah mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha, hingga ketika mereka berdua naik sebuah perahu, apa yang dilakukan Nabi Khidir? Kharaqaha, beliau melubangi perahu tersebut. Dalam riwayat disebutkan beliau copot salah satu papan daripada kapal tersebut. Nabi Musa alaihissalam lupa akan syarat yang tadi diajukan Nabi Khidir, langsung berkomentar. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah engkau melubangi kapal tersebut dengan maksud untuk menenggelamkan penumpangnya? Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang besar. Nabi Khidir mengingatkan syarat yang pertama tadi diajukan. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Tes. Apa kata Nabi
Khidir alaihi salam. Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah tadi di awal sudah aku sampaikan? Bukankah apa kata Nabi Khidir jamaah dimuliakan Allah? Beliau mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah tadi sudah aku sampaikan, engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku wahai Musa. Maka Nabi Musa memohon untuk diberikan kesempatan kembali. Beliau katakan, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqani min amri usra. Janganlah engkau hukum aku wahai Khidir disebabkan kelupaan aku. Beliau lupa. Wala turhiqni min amri usra, dan janganlah engkau buat sulit urusanku dalam mencari ilmu ini. Akhirnya Nabi Khidir memberikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk belajar lagi. Dilanjutkanlah perjalanan. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ. Berjalanlah kemudian mereka kembali hingga ketika mereka berdua bertemu dengan seorang anak. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Ya, faqatalah. Ia bunuh anak itu. Nabi Musa alaihi salam jiwa kesalehannya memberontak. Orang saleh itu tidak akan mungkin tahan melihat kemungkaran di depan matanya. Nabi Musa kemudian mengatakan, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh seorang anak yang tidak berdosa, tidak melakukan pembunuhan kepada siapapun? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau telah berbuat suatu kemungkaran yang besar. Kali ini Nabi Musa tidak lupa. Memang sengaja, ya, karena mengingkari kemungkaran di depan matanya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa respon Nabi Khidir alaihi salam? Nabi Khidir kembali mengingatkan syarat yang beliau ajukan tadi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah tadi sudah aku katakan kepadamu wahai Musa, engkau tidak akan mungkin bisa bersabar bersamaku. Nabi Musa alaihissalam kemudian meminta diberikan kesempatan sekali lagi. Sekali lagi, ya. Nabi Musa mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya udah wahai Nabiullah, kalau seandainya aku nanti bertanya kepadamu sekali lagi atau berkomentar apapun, fala tusahibni, engkau boleh meninggalkan aku. Qad balagta min ladunni udhra, engkau telah sampai kepada batas toleransi yang terakhir. Akhirnya diberikan kesempatan sekali lagi. Fantalaqa, maka berjalanlah mereka berdua. Hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha fa'abaw ay yudayyifuhuma. Hingga ketika mereka berdua sampai kepada sebuah kampung, istata'ama ahlaha, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduknya. Tapi apa yang dilakukan penduduk kampung tersebut? Fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka semuanya menolak untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Maka kemudian mereka berdua berjalan kembali, masih di kampung tersebut. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah. Mereka berdua kemudian mendapati ada sebuah dinding yang miring, hendak roboh. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Fa'aqamah. Nabi Khidir kemudian
menegakkan dinding tersebut. Dalam tafsir disebutkan beliau bahkan merobohkan dinding tersebut dan membangun ulang kembali. Nabi Musa alaihissalam berkomentar kembali. Apa respon Nabi Musa? Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau engkau mau wahai Khidir, engkau bisa meminta upah atas apa yang engkau kerjakan ini. Tadi kita bertamu jauh-jauh, tidak ada hidangan, bahkan kita diusir. Sekarang kita punya jasa, kita berhak untuk mendapatkan upah. Begitu kata Nabi Musa alaihissalam. Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau engkau mau, engkau bisa meminta upah atas apa yang engkau lakukan ini. Apa respon Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Wahai Musa, inilah detik perpisahan antara aku dan engkau. Ya. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Aku akan menceritakan kepadamu apa-apa yang tadi engkau tidak sanggup bersabar, tidak sanggup untuk tidak berkomentar atasnya. Apa saja tadi, Bu? 1. Melubangi kapal. 2. Membunuh anak kecil. 3. Menegakkan dinding untuk penduduk kampung atau desa yang penduduknya sebenarnya tidak layak atau tidak pantas untuk dibaikin, karena ditamuin saja diusir. Ya. Ini kok ada dinding mau roboh malah ditolong gitu. 3 hal ini yang tadi diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. 3 hal ini yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apa kata Nabi Khidir? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun kapal yang tadi aku lubangi, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Kapal itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ya. Wa kana wara'ahu ya'maluna fil bahr. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di depan sana, ya, di depan sana itu ada penguasa zalim yang akan merampas kapal siapa saja yang terlihat masih sempurna. Makanya Nabi Khidir alaihissalam, ya, fa'aradtu an a'ibaha, kata beliau, aku ingin melubanginya. Kenapa? Karena di depan sana akan ada penguasa yang akan merampas kapal siapapun yang masih sempurna. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, wa ammal gulam fakana abawahu mu'minain. Adapun anak kecil yang tadi aku bunuh, itu orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Ya. Wa ammal gulam fakana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Anak ini dalam catatan, ya, ilmu Allah, ya, anak ini ditakdirkan akan menjadi orang kafir. Orang kafir. Dan kita khawatir anak ini akan membuat kafir pula orang tuanya. Fa'aradna ayyubtilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Maka kami menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan, ya, untuk orang tua ini anak yang akan terlahir setelahnya yang lebih dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang kedua. Ternyata anak yang dibunuh ini kalau dibiarkan hidup sampai dewasa, anak ini akan menjadi kafir dan bisa mengkufurkan kedua orang tuanya.
Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun tembok miring yang tadi aku tegakkan, ya, itu sebenarnya milik dua anak yatim yang tinggal di kota, bukan milik penduduk kampung. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok tersebut itu ada harta karun. Ya, disebutkan dalam tafsir isinya adalah emas dan perak. Ada juga yang mengatakan isinya adalah kitab-kitab yang berisikan ilmu pengetahuan, atau bisa jadi dua-duanya ada di dalam sana. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ayah dari kedua anak yatim ini dulunya semasa hidup adalah orang yang saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Disebabkan kesolehan ayahnya dulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar anak yatim ini kelak tumbuh dewasa dan bisa menikmati harta karun tersebut. Kenapa Allah melakukan itu? Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Kemudian Nabi Khidir menutup penjelasannya dengan mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Tidaklah aku melakukan semuanya ini, membunuh anak, melubangi kapal, atau menegakkan dinding, an amri, karena keinginan pribadi. Itu semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah penjelasan daripada apa-apa yang engkau tidak bisa bersabar karenanya, wahai Musa. Jamaah dimuliakan Allah, cerita ini bukan cerita yang dihadirkan tanpa maksud. Cerita ini memiliki banyak sekali faedah, pelajaran-pelajaran penting, hikmah-hikmah besar di baliknya. Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ya, dalam kitab beliau Taisir Al-Karim Ar-Rahman, itu menyebutkan tidak kurang dari 38 pelajaran penting di balik kisah ini. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan kita sebutkan 3. Mudah-mudahan waktunya cukup. Pelajaran pertama, jamaah dimuliakan Allah, bahwasanya ilmu itu di sisi Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dari mana kita mengambil kesimpulan ini? Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dan rasul, mendapatkan wahyu. Bahkan beliau adalah salah satu nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi, 5 nabi terbaik. Ini nabi top lah, kalau orang mengatakan. Ya, beliau berdakwah ke Bani Israel. Ya, beliau tinggalkan itu untuk sementara waktu. Untuk apa? Untuk belajar kepada hamba Allah yang tak dikenal. Allah menyebutnya abdan dengan kalimat nakirah, seorang hamba. Ya. Maka para ulama mengatakan ini adalah ta'allumul afdal lil fadil. Ini belajarnya orang yang lebih afdal kepada orang yang levelnya di bawahnya. Berat ini Pak, biasanya orang sudah S3 diminta belajar lagi kepada orang yang baru S1 misalnya. Dan itu dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Demi apa? Demi ilmu. Ini menunjukkan ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung kita di sini semua. Kita semuanya mengikuti jejak Nabi Musa alaihissalam. Jamaah dimuliakan Allah. Makanya Allah itu banyak sekali memuji orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang berilmu dan beramal, beriman.
beberapa derajat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan hal-hal luar biasa kepada para penuntut ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan surga baginya. Ini semua karena kedudukan ilmu yang tinggi. Ya. Ada lagi man ghada ilal masjid la yukhrijuhu illa an yata'allamal khair. Barang siapa yang berangkat menuju masjid, tidak ada niat dalam hatinya kecuali dalam rangka belajar ilmu atau kebaikan, au yu'allimal ilm, atau mengajarkan ilmu atau kebaikan, apa baginya? Kana lahu ajru hajjin tammin, maka baginya adalah pahala haji yang sempurna. Ini dikarenakan kedudukan ilmu yang sangat mulia dan sangat tinggi. Maka mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan menurut ilmu ini. Ini yang pertama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran dari kisah ini adalah kullu ma qaddarallahu khair. Apapun di balik takdir Allah itu adalah baik atau kebaikan. Meskipun takdir Allah itu terasa pahit, casingnya tidak menyenangkan, tapi yakinlah di balik itu semua ada kebaikan. Dari mana kita mengambilnya? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dari sudut pandang pemilik kapal, bagaimana perasaan kita? Ada orang kita berikan tumpangan, ya, dalam riwayat itu gratis, tidak bayar, karena Nabi Khidir dikenal oleh pemilik kapalnya. Orang kita kasih tumpangan, ketika kita kasih tumpangan di kapal kita, tiba-tiba dia melubangi kapal kita. Marah tidak, Pak? Oh, tentunya. Ini takdir yang menyenangkan atau tidak? Tidak menyenangkan. Ya, tapi subhanallah, di balik takdir yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan tersebut, ternyata ada kebaikan luar biasa. Apa jadinya jika kapal tersebut tidak dilubangi, tidak dirusak oleh Nabi Khidir? Pemilik kapal tersebut akan kehilangan kapalnya. Lebih baik mana, pertanyaannya? Lebih baik mana? Kapal dilubangi dikit atau hilang semuanya? Lebih baik apa, Bu? Lebih baik dilubangi sedikit. Kalau dilubangi sedikit masih bisa ditambal. Ini dari yang pertama. Dari yang kedua, bagaimana perasaan kita kalau kita bayangkan sebagai orang tua dari ayah dari anak yang dibunuh orang yang tak dikenal, ya. Kalau kita jadi ayahnya anak yang dibunuh tadi, bagaimana perasaan kita? Anak kita tak berdosa, tak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba ada orang asing datang membunuhnya. Ini sudah barang tentu takdir yang sangat pahit rasanya untuk dirasakan, ya. Tapi subhanallah, di balik takdir yang pahit tersebut, kehilangan anak, ternyata di balik itu ada kebaikan luar biasa besar. Apa itu jamaah dimuliakan Allah? Anak ini kalau besar menjadi kufur dan menyebabkan kekufuran orang tuanya, menyebabkan orang tuanya kehilangan iman. Lebih baik mana? Ini kalau tidak bisa memilih. Lebih baik mana kalau tidak ada pilihan ketiga? Lebih baik mana, kehilangan anak atau kehilangan iman? Apa konsekuensi kita kehilangan iman? Wal'iyadu billah, mukhalladun finnar, masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi lebih baik mana, kehilangan anak atau kehilangan iman? Kehilangan anak lebih ringan daripada kehilangan iman, ya. Karena harga iman itu
tak ternilai, ya. Orang-orang kafir nanti ketika dimasukkan neraka jahanam, mereka itu seandainya menebus dirinya dengan emas sebesar semesta ini, kemudian ditukarkan, ya Allah ini emas, ambil saja ya Allah, emas sebesar alam semesta, tapi keluarkan aku dari neraka. Diterima Pak, Bu? Tidak diterima. Ma tuqbila minhum, tidak akan diterima. Ini harga iman lebih besar daripada apapun yang ada di muka bumi, termasuk anak. Makanya jamaah dimuliakan Allah, apapun takdir Allah, sepahit apapun, maka kita harus tetap berhusnudzan, ya. Karena kata para ulama, al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Karena takdir selanjutnya itu sering kali adalah hasil dari ucapan kita, hasil dari prasangka kita. Dalam Quran banyak disebutkan seperti itu. Nabi Musa alaihissalam, ya, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Di depan Nabi Musa dan pengikutnya ada laut merah, terpojok, terjepit, nggak ada tempat lari. Ini takdir yang baik atau tidak baik secara mata, kasat mata? Kurang baik, kurang menyenangkan. Sampai-sampai orang-orang pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap wahai Musa. Nabi Musa alaihissalam, ya, melihat takdir yang sedemikian sulit, apa kata beliau? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak akan mungkin, sesungguhnya bersama aku ada Tuhanku dan ia akan memberikan jalan petunjuk. Jemaah dimuliakan Allah, disebabkan ucapan Nabi Musa yang baik, prasangka baiknya itu, ketika menghadapi takdir yang sedemikian pahit, di belakangnya Fir'aun dengan senjata militernya dan sebagainya, di depannya laut merah, ya. Apa yang terjadi setelahnya? Fa'auhayna ilaihi anidrib bi'asakal bahr. Maka kemudian kami wahyukan kepada Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya di laut merah itu. Apa yang terjadi? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil 'azim. Tiba-tiba laut itu terbelah dan masing-masing belahannya membentuk gunung-gunung yang besar, dan kemudian menjadi jalan keselamatan bagi Nabi Musa. Jadi husnudzan dalam menghadapi takdir yang pahit itu penting sekali. Karena apa yang terjadi setelahnya biasanya hasil dari ucapan kita, hasil dari prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang baik. Ada juga yang sebaliknya, jamaah dimuliakan Allah. Di zaman Nabi ada pemuda menderita sakit keras. Nabi pun menjenguk pemuda tersebut. Saking dahsyatnya, saking kerasnya sakit yang diderita itu, Nabi kemudian bertanya, awa kunta tad'ullaha syai'an? Apakah engkau sebelumnya berdoa sesuatu meminta kepada Allah? Pemuda itu mengatakan, iya ya Rasulullah. Apa doamu, kata Nabi? Kemudian pemuda itu menjawab, Allahumma ma kunta mu'atibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, seandainya engkau hendak mengazabku nanti di akhirat, maka segerakan saja azab itu di dunia ini. Masya Allah, ya. Mungkin ada kebaikan di sana, ya. Mungkin dia rasa azab akhirat lebih berat daripada dunia, sehingga minta disegerakan saja sehingga di akhiratnya nanti selamat. Rasulullah berkomentar, subhanallah, la tutiq. Engkau tidak akan mampu, ya. Engkau tidak akan mampu. Kenapa engkau tidak mengatakan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa engkau tidak mengatakan, ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan di akhirat, dan jauhkan aku dari neraka? Jadi ucapan kita ketika menerima takdir Allah harus benar-benar kita jaga. Prasangka kita kepada Allah harus terus baik, ya. Ada lagi jamaah dimuliakan ini Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di Mesir, ya,
beliau digoda oleh ya para wanita-wanita Mesir karena mereka tertarik akan ketampanan dan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf saat itu mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada bujuk rayu wanita ini. Jemaah dimuliakan Allah, apa yang terjadi kemudian? Fastajaba lahu rabbuh, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar masuk penjara. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, setelah lama mendekam dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, bermunajat, Ya Allah, laqad tala alayya sijn. Ya Allah, sudah lama aku mendekam di dalam penjara ini. Apa jawab Allah? Allah mengatakan dalam sebuah riwayat itu, ya Musa, ya, laqad kunta antal ladzi tas'alus sijn. Ya, engkau sendiri yang dulu meminta untuk dipenjara. Walau kunta tas'alunil afiyah la'afainak. Seandainya dulu engkau minta kepadaku untuk aku selamatkan dari bujuk rayu wanita itu, aku selamatkan engkau. Ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ya, kita harus benar-benar berprasangka baik kepada Allah. Kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ketika ada takdir yang kurang menyenangkan, kemudian ucapan kita menjadi tidak terkontrol. Karena apa yang terjadi setelahnya itu cenderung mengikuti apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah dimuliakan Allah, yang ketiga, sudah 443 sebentar. Yang ketiga di antara pelajaran dari kisah ini adalah bahwasanya salahul aba yanfa'ul abna. Bahwasanya kesalehan orang tua itu memberikan manfaat kepada anaknya. Dari mana kita mengambilnya? Lihatlah tadi Nabi Khidir alaihissalam, Allah gerakkan hatinya untuk menegakkan dinding yang mau roboh. Sementara di bawah dinding tersebut ada harta karun. Seandainya dibiarkan roboh, habis itu harta karun, diambil orang. Ya, harta karun itu milik anak yatim di Madinah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga harta karun untuk anak yatim tersebut? Allah jelaskan, wa kana abuhuma shaliha. Kenapa? Karena ayah dari kedua anak yatim tersebut dulunya ketika masih hidup adalah orang yang saleh. Nah, disinilah kita mengambil pelajaran bahwasanya kesalehan orang tua itu akan berdampak positif kepada anaknya. Sedikit lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, lama tak diberikan anak. Kemudian Allah berikan anak bernama Ismail alaihissalam. Allah perintahkan Ismail untuk diletakkan atau dibawa ke Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Sekian lama tak bertemu, ya. Ketika usia Nabi Ismail 13 tahun, datang perintah aneh dalam tanda kutip dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi perintah tersebut? Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya tersebut. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anak yang jarang beliau ketemu dengannya itu, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpiku. Mimpi Nabi itu hak nyata. Aku menyembelihmu. Maksudnya Allah telah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Jamaah dimuliakan Allah, ini kalimat Nabi Ismail dalam Al-Quran surat As-Saffat. Perhatikan betul-betul. Anak yang jarang bertemu dengan orang tuanya tiba-tiba diberitahu akan disembelih karena perintah Allah.
Apa kalimatnya? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahanda. Kalimat ya abati, wahai ayahanda, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menurut ulama itu nida'u hubbin wa adab. Panggilan kepada ayah yang ada dua unsur di dalamnya. Apa saja itu? Hub, cinta, kemudian dua, adab, tata krama. Panggilan penuh adab dan tata krama. Ya abati, wahai ayahanda. Di saat yang sulit mau disembelih, masih bisa mengatakan kalimat yang seindah itu, seadab seperti itu. If'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan padamu. Insyaallah aku adalah orang yang bersabar. Dari mana Nabi Ismail bisa beradab seperti itu? Bisa sesoleh itu? Ya. Kalau kita tarik sejarah mundur ke belakang, kita tidak akan heran. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata dulunya adalah anak yang juga berbakti kepada orang tuanya juga, meskipun orang tuanya itu kafir. Lihatlah panggilan-panggilan Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang kafir itu ketika mendakwainya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, dipanggil dengan panggilan yang sama. Kenapa engkau menyembah sesuatu ya, yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat? Ya abati, kalimat itu diulang lagi. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayahanda, ya, sesungguhnya aku datang dengan membawa ilmu, sesuatu yang engkau tak punya. Maka silahkan ikuti aku. Ya abatilah ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, kalimat-kalimatnya diulang lagi. La ta'budi syaitan, jangan engkau sembah syaitan wahai ayah. Di bawahnya lagi, ya abati, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman. Aku khawatir ya hai ayahanda, engkau akan disengat oleh neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ya abati yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yang kafir, kalimat yang indah sekali, yang penuh sopan, tata krama dan lain sebagainya. Kalimat itu pula yang nanti berpuluh tahun kemudian digunakan anaknya Nabi Ibrahim kepadanya. Jadi sama sebagaimana pesan Nabi SAW, birru aba'akum tabarrukum atau tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian nak kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian nanti akan berbakti kepada kalian. Wallahu ta'ala alam. Sudah lewat dari jamnya. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang disampaikan ya. Karena sudah lewat, ada tanya jawab Pak? Tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.